Shalom, selamat pagi jemaat GBI Banjaran yang terkasih. Kita akan mulai ibadah pada minggu pagi hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami mau ibadah Tuhan, sertai ibadah kami Tuhan, ngurapi kami, pribadi lepas pribadi, ngelawat kami Tuhan agar kami layak berkenan, memuji muliakan namamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Yang percaya dan siap memuji muliakan nama Tuhan, katakan bersama-sama amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Datang Roh Kudus, kita undang Roh Kudus untuk hadir pagi hari ini untuk melawat setiap kita pribadi lepas pribadi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, katakan bersama-sama. Datang Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru. Dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, haleluya, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu, kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu, kuasamu mengubah hidupku. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Shiralalalalamayashe. Haleluya Yesus. Biarlah rohmu mengalir Tuhan, melingkupi, melawat kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan lembut, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, yes Tuhan, bersekutu denganmu.
lebih dekat lagi Tuhan kepada Engkau. Tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang kami rindu, Satu yang ku haleluya Yesus. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. bawaku lebih lagi. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidup. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Yang siap memuji muliakan nama Tuhan, katakan bersama-sama amin. Bersorak-sorai. Kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita, satu-satunya penebus kita, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita, satu-satunya penebus kita, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Haleluya. Tuhan menghiasi hidup kita. Tuhan menghiasi pribadi kita. Tuhan menghiasi perjalanan hidup kita ketika kita berserah kepada Dia.
Ketika kita mendekat kepada Dia, Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang tertutup. Percayalah dan yakinlah bahwa tidak ada yang mustahil ketika Tuhan menumpangkan tangannya ke hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menopang dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom kepada umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa buat kita semuanya yang ada di tempat ini. Dan juga kepada jemaat GPI Banjaran yang ada di rumah. Saya percaya Tuhan sedang berkarya atas kita semuanya. Karena itu firman hari ini saya berdoa supaya jadi berkat bagi kita semuanya. Yang ada di tempat ini dan juga yang dari rumah-rumah, kita sama-sama berdiri, hampiri Tuhan kita di dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Dalam hadirat-Mu dan dalam kasih-Mu dan dalam cinta-Mu, kami boleh ada di rumah-Mu. Kami bersekutu dengan Engkau dan kami bersekutu dengan sesama saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Kami mengucap syukur sebuah pertemuan yang indah ini. Biarlah kami boleh memaknai, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melakukannya, mengejawantakan di hari-hari hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan, makin murni, makin diuji, makin teruji, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sungguh-sungguh kami hidup menjadi Injil yang terbuka di tengah-tengah dunia yang tidak menentu hari-hari ini. Namun Engkau adalah pegangan kuat kami, firman-Mu adalah keteguhan bagi kami, supaya kami melakukan firman-Mu di hari-hari hidup kami dan semakin seirama dengan Tuhan. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat, katakan sama-sama. Amin, 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 amin. Berikan kemuliaan kepujian bagi Allah kita. Dalam hadirat Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk di tempat di mana saudara ada. Kepada jemaat yang ada di rumah-rumah, saya menyapa semuanya dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Saudara, mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Kalau saudara suka akan membaca judulnya, saudara, atau saudara suka mencatat judul, maka judulnya adalah Pemurnian Gerejanya. Berbicara tentang gereja,
itu berbicara bukan gedung sebagai fasilitasnya, tapi gerejanya Tuhan itu adalah manusianya, saudara dan saya. Itulah gerejanya. Nah, saudara dan saya, Tuhan merindukan setiap kita masuk dalam pemurnian orang-orang yang teruji di hadapan Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan, kitab Zakaria pasal yang ke-13 di ayat yang ke-9. Kitab Zakaria pada pasal yang ke-13 di ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi kita semuanya, mari perhatikan firman Tuhan masing-masing. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Saudara, ada dua kata penting yang akan jadi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kata memurnikan, dari akar kata murni, saudara. Dan yang kedua dari kata ujian, saudara. Dari kata menguji atau kata uji, saudara. Itu yang akan kita pelajari di kesempatan hari ini. Mari belajar bersama-sama. Hal yang pertama, saudara, Tuhan menghendaki setiap umatnya, gerejanya itu menjadi gereja Tuhan yang murni. Itu kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, kerinduan dalamnya hati Tuhan. Bahwa setiap kita menjadi orang-orang yang murni, orang-orang yang kudus, orang-orang yang tak bercela di hadapannya. Itu sebabnya setiap peristiwa terjadi itu sesungguhnya kalau kita mau pelajari, Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Nah, ada dua hal dalam pemurnian itu, saudara. Ada yang berkualitas, satunya tidak berkualitas. Kalau saudara pernah ke Holy Land, saudara pernah pergi ke sana, begitu saudara masuk satu tempat di Israel, saudara, di ujung daripada Israel, perbatasan antara Mesir dengan Israel, maka kita akan menjumpai satu kota namanya kota Elat, saudara. Nah, kota itu kalau saudara perhatikan dalam perjalanan ada beberapa petani tradisional ya masih ada, saudara. Itu sedang memanen gandum, saudara. Dan ketika memetik gandum itu petani ini menghambur-hamburkan ke udara, yaitu bulir-bulir gandumnya. Jadi bulir yang berisi tentunya akan jatuh ke tanah, tetapi yang tidak berisi atau yang kosong, saudara, maka itu akan dihempas oleh angin dan akan terbang dihempas oleh angin. Dan kemudian terpisah mana gandum yang berisi dan gandum yang tidak ada isinya. Saya kira di daerah kita petani padi juga demikian, saudara. Ada beberapa yang masih dihambur-hamburkan ke udara untuk memisahkan antara padi yang berisi dan padi yang kosong. Tujuannya apa? Dipisahkan supaya terpisah mana yang murni dan mana yang kosong, mana yang tidak berguna, mana yang sekam. Demikian juga kehidupan kekristenan, kehidupan gerejanya, kehidupan umat Tuhan, kita sedang dimurnikan. Nah, kepemurnian itu dilalui atau pemurnian itu bisa terjadi melalui setiap peristiwa-peristiwa kehidupan. Maka sebab itu kekristenan akan nampak ketika ada dalam tekanan, dalam masalah, dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Maka seseorang akan nampak. Nah, karena itu saudara, di masa-masa yang tidak mudah, masa-masa sulit ini adalah sesungguhnya masa-masa Tuhan sedang memurnikan umatnya. Dengan demikian saudara, ada banyak orang yang kelihatan kekristenannya yang sungguh, dan juga ada orang juga kelihatan kekristenannya yang suam, kekristenannya yang asal-asal saja, saudara. Saya berdoa setiap kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Hidup suci, hidup saleh, mengejar akan hadirat Tuhan. Seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham pernah berkata demikian. Untuk bekerja buat Tuhan, taruh di kepala kita bahwa Tuhan akan datang 1000 tahun lagi. Tetapi untuk hidup murni, kudus, saleh di hadapan Tuhan, taruh di kepala bahwa Tuhan akan datang nanti malam. Nah, dari pernyataan seorang hamba Tuhan hebat ini, kita bisa menarik kesimpulan.
Untuk bekerja kita tidak malas-malasan, tetapi untuk hidup murni, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, kita harus berpikir bahwa Tuhan akan menjemput kita nanti malam. Hiduplah sesuci mungkin, sesaleh mungkin, semurni mungkin. Sehingga kekristenan yang teruji, kekristenan yang murni, kekristenan yang sedang Tuhan pisahkan ini antara yang asli dan yang palsu, kita akan nampak. Dan saya berdoa setiap kita menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas, menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Itu hal yang pertama, saudara. Supaya pemurnian itu terjadi, maka akan melalui satu peristiwa, namanya peristiwa ujian. Kita berbicara yang pertama tentang pemurnian, yang kedua berbicara tentang ujian, dari akar kata uji. Nah, mari kita akan baca sekali lagi firman Tuhan di bagian yang berikutnya. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas, saudara. Tahukah saudara, hari-hari ini emas menjadi hal yang sangat mahal, saudara. Ya, saya nggak tahu harga persisnya, tapi cenderung dan terus naik, saudara, logam mulia ini. Kenapa demikian? Sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang langka. Karena emas bukan pasir, emas juga bukan tanah, saudara. Langka, saudara. Tidak bisa kita dapati di sembarang tempat, saudara. Karena itu harus mendapatkannya dengan cara yang tidak mudah, harus digali, kemudian juga harus diayak, kemudian juga setelah itu harus dimurnikan. Di dalam pemurnian itu harus dipanaskan. Ya, dan kalau 100 derajat saja kita sudah panas, memurnikan emas itu bukan hanya 100 derajat, tapi hampir mencapai 1000 derajat. Betapa panasnya. Untuk mendapatkan emas yang murni, itu dibutuhkan beberapa ujian. Itu sebabnya hal yang pertama berbicara tentang pemurnian gerejanya. Nah, gereja yang murni harus berangkat yang namanya ujian, saudara. Nah, kalau hari-hari ini kita diizinkan Tuhan untuk masuk dalam ujian, saudara, ujian kehidupan tentunya yang tidak mudah dengan berbagai cara, saudara, mari belajar untuk kita tetap menjalaninya dengan kesungguhan dan keseriusan. Saudara, kadang-kadang dalam kesulitan, dalam sebuah ujian yang Tuhan izinkan bagi kita, kadangkala ketika kita berdoa, Tuhan kenapa ujian ini datang kepadaku? Dan kadangkala Tuhan tidak menjawab. Tuhan kadangkala diam saja. Tahukah saudara, ini kunci yang harus kita pahami bersama-sama. Tuhan adalah guru yang baik. Dan kita sebagai murid-murid yang baik, ketika ujian itu diberikan kepada kita sebagai guru yang baik, dia tidak akan menunjukkan, dia tidak akan membeberkan jawaban-jawabannya. Itu guru yang baik. Kenapa kadangkala Tuhan diam ketika kita diuji, saudara? Karena dia adalah guru yang baik. Jika kita adalah murid yang baik, lakukan, jalani dengan penuh ketekunan, saudara. Kenapa demikian? Supaya menjadi orang-orang yang teruji di masa-masa yang tidak mudah ini, saudara. Nah, karena itu ujian menjadi hal yang penting bagi umatnya, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristen. Supaya hidup kita benar-benar murni di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan dalam sebuah ujian, saudara. Ketika kita sedang diuji, saudara, lakukanlah dengan penuh ketekunan, saudara. Bukankah hari-hari ini kekristenan sedang diuji, saudara? Ya, saudara, kita mesti berjarak satu dengan yang lainnya, kita mesti menjaga akan hubungan, kita tidak bisa berkontak erat, saudara, dan sebagainya, saudara. Bukankah bahwa esensi daripada gereja adalah persekutuan? Namun demikian, sekarang kita sedang diuji. Namun saya rindu setiap kita, bukan berarti kita patah arang, patah semangat dalam kondisi ini, tapi kita tetap membangun persekutuan yang manis dengan Tuhan. Saudara, ada banyak aplikasi, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, ada fasilitas-fasilitas melalui handphone dan sebagainya. Kita bisa lakukan itu semuanya untuk kita masih bisa terhubung satu dengan yang lainnya, saudara. Kalau ujian itu sedang kita alami, sedang kita jalani, mari kita diam dan lakukanlah itu dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya, saudara, ketika kita hidup dalam pemurnian, masuk dalam ujiannya Tuhan, maka kita akan menjadi umat yang next level,
naik ke tingkat yang berikutnya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya yang berikutnya. Dikatakan ayat firman Tuhan yang berikutnya demikian, saudara. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Hanya umat Tuhan yang teruji, hanya umat-umat Tuhan yang murni, maka di sana dikatakan Allah akan memanggil kita umatnya. Dan kita sebagai umatnya akan memanggil dia Allah kita, saudara. Saudara, itu berbicara tentang hubungan yang manis, hubungan yang intim, hubungan yang baik antara Tuhan dengan umatnya dan umatnya dengan Tuhan sendiri. Saudara, kita bisa menyapa dia, kita bisa terkonek dengan dia jikalau kita menjadi orang-orang yang teruji dan menjadi orang-orang yang murni di hadapan Tuhan. Jalani pemurnian hari-hari ini, jalani ujian yang datang daripada Tuhan, supaya kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala dan berdoa. Kami syukuri buat hari indah yang penuh kemuliaan akan namamu ini. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu, kasih sayangmu atas kami. Sehingga di dalam segala keadaan kami dimurnikan, diuji. Supaya kami menjadi umat Tuhan yang murni dan teruji hari-hari ini. Setiap peristiwa biarlah itu menjadi pembelajaran bagi kehidupan kami. Dan sampai kami punya hubungan yang real, hubungan yang nyata dengan Tuhan. Kami sebagai umat-Mu dan Engkau sebagai Allah kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pemurnian yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Setiap ujian yang Tuhan izinkan atas kehidupan kami. Hanya supaya kami terus connect dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati setiap umat-Mu yang berbakti. Memberkati setiap umat-Mu yang mengembalikan persembahan, memberkati tidak ada kekurangan dan kemiskinan, bahkan semuanya dalam kesehatan ilahi yang melampaui segala akal. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan indah hari ini. Tak lupa kami berdoa untuk gerejanya, kami berdoa untuk bangsa kami berdoa untuk pemerintah yang ada. Damai Tuhan atas Indonesia, pemurnian atas orang-orang yang Engkau kasihi, dan sehingga Engkau dipermuliakan di bumi pertiwi dan atas bangsa-bangsa. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang heran. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dalam segala hal yang indah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Penyertaan kasih dan sayangnya daripada Allah Sang Putra Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah yaitu Allah Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita mulai pada hari ini dan sampai Tuhan kembali datang menjemput kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat, katakan bersama-sama amin, amin dan amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa di minggu depan, minggu yang akan datang, dan tetap bersuka cita, gunakan salam sehati untuk saudara-saudara kita. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Senang sekali pada di kesempatan hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman selama seminggu ke depan. Dan berikut adalah daftar persembahan dan persepuluhan tanggal 23 Agustus 2020. Mari kita simak bersama. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang berulang tahun di bulan Agustus. Kiranya apa yang menjadi
menjadi harapan, impian, dan kerinduan Tuhan berikan yang terbaik. Dan berikut adalah daftar nama yang berulang tahun di bulan ini. Hari Selasa dan Jumat jam 5 pagi, doa malam hari Rabu jam 7 malam, WPI hari Kamis jam 5 sore, serta sekolah minggu untuk sementara waktu ditiadakan karena pandemi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lewatkan untuk ibadah online tetap diadakan setiap hari Kamis jam 8 malam. Tentunya bisa hubungi dengan Saudari Tata maupun Saudari Mei. Bapak Ibu Saudara yang kasih bisa ajak semua keluarga Anda untuk menikmati mezbah Tuhan di rumah masing-masing. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi serta ibadah sore jam 5 sore tetap diadakan seperti ini. Tetap memakai masker atau face shield sesuai dengan protokol yang dianjurkan. Selamat berhari Minggu, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.